kesempatan ini saya akan membahas tentang tipe instruksi dalam bahasa rakitan 8051 atau MCS51. Ini melanjutkan dari bahasan kita tentang teknik mikroprosesor di bahasan sebelumnya tentang mode-mode pengalamatan. Nah, dalam bahasan ini saya akan menyampaikan ya beberapa instruksi, beberapa kelompok instruksi yang bisa kita lakukan dengan bahasa pemrograman rakitan 8051. Referensi yang saya gunakan, ini yang pertama, Anda silakan bisa berkunjung ke alamat ini ya. Kita menggunakan ASM51 sebagai perangkat assemblernya yang ada di IMSIU 8051 simulator. Kita gunakan itu sehingga referensi yang kemudian saya paparkan itu saya mengambil dari sini. Kemudian yang kedua adalah dari user manual atau manual user dari keluarga mikrokontroler MCS51. MCS51 itu merupakan alias ya dari 8051. Anda bisa mengunduh user manual ini, di dalamnya sudah lengkap apa yang dibahas di sana, mulai dari arsitekturnya, kemudian dari mode-mode pengalamatan, dan termasuk juga tipe instruksi ini dibahas dengan lengkap. Nah, di bahasan ini saya akan menyarikan beberapa bahasan yang ada di user manual tersebut, terutama dari sisi tipe-tipe instruksi dalam bahasa rakitan 8051. Nah, tipe instruksi yang bisa kita lakukan, kita bagi jadi beberapa kelompok, mulai dari aritmetik. Aritmetik itu nanti Anda bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian operasi bitwise AND, bitwise OR, bitwise XOR, bitwise NOT untuk melakukan komplement dengan menggunakan 8051. Ini kita sebut sebagai bitwise. Anda harus bisa membedakan antara operasi bitwise ya dengan operasi boolean. Kalau operasi bitwise, setiap bit dia akan dilakukan operasi. Nanti akan kita coba lihat bagaimana alurnya ya untuk yang bitwise ini, bagaimana nanti prosesnya, perilaku dari register yang terlibat, dan operasinya sendiri akan saya coba jabarkan. Kemudian transfer data, instruksi transfer data ini mirip dengan apa yang kita bahas kemarin tentang mode pengalamatan. Anda bisa memberikan data secara langsung, secara immediate, segera ya dengan immediate addressing ke satu register. Kemudian Anda juga bisa memindahkan data dari satu register ke register yang lain dengan menggunakan pengalamatan langsung, direct ya, maupun yang tidak langsung, indirect. Nah, demikian juga Anda bisa melakukan operasi transfer data dengan menggunakan indeks maupun indeks addressing, maupun dengan menggunakan register base ya, register base yang hanya khusus untuk satu register tertentu. Ini adalah transfer data. Yang diinginkan itu adalah bagaimana Anda mengisi data ke register, bagaimana memindahkan data dari satu register ke register yang lain, baik secara langsung maupun secara tidak langsung maupun secara indeks. Kemudian manipulasi dan operasi boolean. Ini terkait nanti dengan dengan bit ya, dengan operasi bit yang mana di sana dia menghasilkan nilai true atau false. True atau false saja, karena operasi boolean di sana akan menunjukkan misalnya kita membuat nilai satu bit, satu alamat bit ya. Jadi nanti dibedakan antara alamat byte dengan alamat bit, karena ada RAM juga yang dia bisa kita alamatkan secara bit, yang misalnya terletak di alamat 00 bit ya, atau di alamat byte-nya itu adalah 20, kita bisa melakukan operasi boolean atau operasi bit. Kemudian kita akan bahas juga di tipe instruksi itu adalah terkait dengan program flow, aliran program. Aliran program mulai dari unconditional branching, artinya percabangan yang dia itu tidak perlu kondisi. Jadi langsung misalnya Anda ingin berpindah dari satu alamat memori program ke alamat yang lain, Anda bisa menggunakan unconditional branching. Jadi langsung melompat gitu ke alamat yang dituju. Ada juga conditional branching. Jadi ada kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum dia itu melompat ya. Dan ada direct jump, ada juga direct call ya. Direct jump, kemudian direct call untuk memanggil prosedur, kita mendefinisikan rutin, kita bisa menggunakan direct call. Kemudian kita nanti terakhir saya akan bahas juga terkait dengan interrupt, bagaimana prinsip kerja interrupt, saya akan coba jabarkan.
Kemudian simbol register memori 8051 kita berikan konvensi seperti ini gitu. Jadi RN ya, RN dia akan menunjukkan register R yang di microcontroller 8051 itu ada 8 register yang mulai dari R0 sampai R7 yang dia terletak di 4 bank. Ada bank 0, bank 1, bank 2, bank 4. Bank 3 yang kemudian bisa kita seleksi nanti penggunaan banknya itu dengan menggunakan dengan PSW. Kemudian direct itu dia akan menunjukkan 8 bit alamat internal RAM. Kalau alamat internal RAM itu berarti dari 0 sampai 127, baik yang byte addressable maupun yang bit addressable, karena di internal RAM itu ada yang bit addressable ya. Tapi terkait dengan direct ini, apa yang kemudian akan kita berikan di direct itu adalah yang alamat byte bukan alamat bit. Alamat bit nanti diberikan di bagian bawah menggunakan bit. Ini adalah lokasi bit yang dialamati secara langsung pada internal RAM, alamat 20 tadi ya, dari 00 sampai FF dan SFR. Dan SFR ini ada di SFR ada beberapa SFR yang dia itu bisa bit addressable, misalnya P0 sampai P1, P3 itu adalah bit addressable. Kita masing-masing bisa mengset P01, P00, P10 dan seterusnya. Ini bit ya, bit. Jadi yang nanti diberikan di bit ini adalah lokasi bit yang dialamati. Kalau RAM dia dari RAM bit ya yang bisa kita amati itu dari alamat 00 sampai alamat FF. Sebanyak 256 ya lokasi bit yang kemudian bisa kita gunakan nanti untuk pengalamatan secara bit. Nah, yang di direct itu adalah alamat byte. Jadi alamat RAM-nya itu adalah alamat byte dari 20 misalnya yang tadi bit 20 sampai 2F. Kemudian atau SFR yang lokasinya itu ada di 128 sampai 255. Kita sudah bahas ya terkait dengan pengalamatan memori internal baik untuk RAM maupun nanti untuk SFR ya. Kemudian kalau misalnya di depannya ada @rn, dia itu akan menunjukkan lokasi internal RAM yang alamatnya ditunjukkan oleh R. Nah, N-nya ini nilainya hanya 0 atau 1, bedakan dengan yang atas ya. Jadi kalau misalnya Anda menggunakan ini RN-nya itu dari 0 sampai 1 dan @rn ini dia digunakan untuk pengalamatan yang tidak langsung. Jadi indirect addressing. Kalau yang RN ini bisa digunakan untuk direct addressing maupun nanti untuk ini ya, untuk immediate ya addressing kita, karena bisa memberikan nilai di R ini. Demikian juga direct dia bisa kita gunakan untuk direct addressing maupun nanti untuk yang immediate addressing. Nah, RN ini dia tidak bisa digunakan untuk R2 sampai R7. Jadi hanya ada R0 dan R1, @R0 dan @R1. Kemudian kalau di depannya ada tanda pagar, kita bisa memberikan data konstan yang 8 bit seperti ini. Kalau data 16 ini adalah konstanta yang 16 bit. Misalnya Anda memberikan nilai ke DPTR itu adalah 16 bit, maka kita bisa memberikan data 16 bit. Misalnya pagar 0123. Berarti kan dia itu adalah 16 bit, kita masukkan ke DPTR. Berikutnya ada address 11. Jadi nanti pengalamatan operasi jam, operasi call dan seterusnya yang branching maupun operasi pemanggilan rutin itu kita bisa menggunakan tiga tipe alamat. Yang pertama itu adalah alamat relatif. Alamat relatif. Nah, kalau alamat relatif itu yang digunakan itu adalah 8 bit offset relatif bertanda. Yang karena bertanda kita gunakan TOS komplement ya, TOS komplement. Artinya nanti misalnya Anda bisa melakukan lompat ke atas gitu. Kalau lompat ke atas berarti nanti dia negatif ya, relatifnya itu adalah negatif. Sedangkan kalau lompat ke bawah dalam artian kalau misalnya Anda punya peta memori program akan melompat ke alamat yang lebih rendah, maka relatifnya ini nilainya negatif. Kalau ke alamat yang lebih besar, maka melompatnya itu adalah positif. Dan karena ini 8 bit bertanda, maka untuk lompatannya atau jangkauan lompatnya itu dari -128 sampai 127. Ini adalah relatif. Kemudian ada alamat absolut.
absolut itu sendiri dinyatakan dengan 11 bit dan 16 bit. Ini alamat absolut. Untuk yang address 11 bit ini akses memorinya hanya sampai 2 kilo. Jadi 2 pangkat 10 kan berarti 2 kilo ya. Kemudian address yang 16 bit ini aksesnya itu bisa sampai 64 kilo atau 2 pangkat 16. Nah, simbol-simbol inilah yang kemudian akan kita gunakan nanti dalam saya menjabarkan tentang tipe instruksi. Nah, untuk kemudian bisa memahami tentang tipe instruksi, Anda perlu melihat ya terlebih dahulu tabel instruksi 8051. Tabel ini berisi semua instruksi yang didukung ya di 8051 sejumlah 256 ya. Kalau Anda lihat berarti ini kan 16 kali 16, 256 gitu. Tabel instruksi yang ringkas itu bisa Anda unduh di sini, silakan saja Anda unduh, atau Anda bisa melihat dari referensi yang kedua yang saya berikan di awal itu secara lengkap, detail ya, secara detail menjabarkan setiap instruksi yang ada di sini. Nah, yang kemudian perlu Anda pahami itu adalah bagaimana Anda bisa membaca tabel instruksi ini. Tabel instruksi 8051. Tabel instruksi dia akan menjabarkan ya. Instruksi yang pertama itu adalah instruksi apa yang didukung oleh 8051. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan menunjukkan bagaimana kemudian assembler dia menerjemahkan kode instruksi yang kita berikan. Contoh, misal ya, kita berikan increment A atau ini aja ya, decrement A. Decrement A. Decrement A itu kalau misalnya kita berikan instruksi, kita membuat kode kemudian kita tuliskan decrement A, instruksi ini oleh assembler dia akan diubah kodenya menjadi 14 dalam hexa ya, 14 dalam hexa untuk kemudian dia menyatakan decrement A. Nah, di tabel ini kebetulan dia dicantumkan juga kode binernya, kode desimalnya. Kode desimalnya itu adalah 20, walaupun kita kadang tidak menggunakannya kode desimal ini. Kode desimal ini tidak kita gunakan. Namun di tabel ini dicantumkan saja mungkin untuk menunjukkan urutan saja ya, ini adalah urutan urutan instruksi. Karena nanti yang disimpan di memori di memori program itu adalah kode yang berupa hexa ini. Dan yang dibangkitkan oleh assembler itu adalah kode hexa yang kemudian bisa kita simpan di memori program. Jadi ini decrement A. Yang pertama adalah Anda bisa melihat ya atau dari tabel ini Anda ditunjukkan bagaimana assembler itu dia bekerja, yaitu mengkonversikan dari instruksi misalnya decrement A menjadi kode mesinnya. Kode mesinnya itu adalah 14 dalam hexa ya, dalam hexa. Kemudian dari tabel ini juga ditunjukkan berapa besar kode, berapa besar kode ya, berapa besar kode dari instruksi ini, berapa besar instruksinya. Ditunjukkan itu di kotak atas ya, sisi atas yang bagian kanan. Ini nilainya 1. Sehingga decrement A itu akan diterjemahkan dengan 1 byte oleh assembler ya. Oleh assembler akan diterjemahkan menjadi 1 byte kode mesin, yaitu hanya 14. Ada tidak kode mesin yang dia 2 byte? Ada, Anda bisa melihat di bawahnya. Di bawahnya itu misalnya add A dengan memberikan nilai konstanta D gitu ya. Nilai konstanta 8 bit di sini. Add A dengan dan A akan sama dengan A ditambah konstanta yang kita berikan di sini. Misalnya Anda tambah dengan 10 untuk menunjukkan 16 ya. 10 begitu Anda tunjukkan 0, H itu adalah 16, maka add A ini dia akan diterjemahkan oleh assembler sebagai 24. Anda bisa membaca ini ya, add kan ada di sini, dia kodenya itu adalah 24, kemudian data yang 10 itu dia akan dimasukkan ke byte kedua. Karena add A ini ya, add A kemudian memberikan nilai immediate dengan satu data ini dia mempunyai 2 byte, maka byte yang pertama dia akan diisi dengan 24 dan byte yang kedua dia akan diisi dengan 10. Kita tadi memberikan nilai D-nya itu adalah 10 ya, 10H gitu. Nah, di memori itu nanti juga akan ditempatkannya di 2 alamat. Alamat pertama itu adalah 24
isinya ya, alamat kedua itu adalah 10. Jadi kalau misalnya ini ada di misalnya di alamat 80H katakanlah, berarti 80H-nya itu akan terisi dengan 24, kemudian 81-nya akan terisi dengan 10. Itu implikasi ya dari besar kode atau besar instruksi yang ditunjukkan di tabel instruksi ini. Ada yang besarnya 1 byte, ada yang besarnya 2 byte, ada yang besarnya 3 byte. Anda bisa nanti mencoba mencari yang 3 byte. Yang 3 byte misalnya ini ya di JNZ gitu. Ini dia 3 byte. Kemudian kenapa dalam pemrograman ya, dalam Anda menyusun atau membuat kode program, salah satu sasaran yang kemudian perlu dilakukan atau perlu dicapai itu adalah Anda menghasilkan kode yang sekecil mungkin, sehingga dalam beberapa kode assembler, kalau misalnya Anda coba amati, dia banyak menggunakan register R dari R0 sampai R7. Dan di tabel instruksi 8051, register itu dia mempunyai jangkauan instruksi yang lebar. Anda bisa melihat di sini ya, ini adalah operasi-operasi yang dia melibatkan register R dari R0 sampai R7. Kalau Anda total ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikalikan 16, ada 160 instruksi 8051 yang melibatkan register R. Nah, dari hal ini kemudian sebagian besar yang instruksi yang kemudian menggunakan register R, dia itu diimplementasikan atau dia hanya menggunakan 1 byte kode mesin gitu. Ini ya, misalnya ini satu dan seterusnya. Operasi-operasi perpindahan dari A, dari R3 menuju A atau sebaliknya, dia diimplementasikan dengan 1 byte kode mesin. Sehingga dalam beberapa, kalau Anda amati dari beberapa kode pemrograman assembler, dia banyak menggunakan register R dari R0, R1, R2, R3 dan seterusnya. Dibanding kemudian menyimpan datanya itu di internal RAM ya. Di internal RAM gitu, yang alamatnya dari 00 sampai 7F ya, 00 sampai 7F. Sebaiknya Anda pun demikian dalam kemudian membuat program, sedapat mungkin menggunakan register-register ini. Nah, khusus terkait dengan register 0 dengan register 1, karena register 0 dengan register 1 ini lebih bisa kita gunakan untuk indirect addressing, maka Anda perlu melakukan ini ya, melakukan reserve ya, perlu menyiapkan bahwa R0, R1 itu nanti hanya digunakan untuk indirect addressing. Sedangkan untuk yang lain, untuk penyimpanan umum, Anda bisa menggunakan register R yang lain, misalnya dari R2 sampai R7. Kalau misalnya ini critical ya, maksudnya Anda R0-nya terbatas, R1-nya terbatas, maka Anda bisa menggunakan sebaiknya R0, R1-nya nanti digunakan nanti untuk pengalamatan yang indirect, sedangkan yang lain nanti menggunakan R2 sampai R7. Nah, ini adalah tabel instruksi. Ya, apa yang ditunjukkan oleh tabel instruksi saya sudah sampaikan, termasuk juga berapa besar kodenya. Nah, ada satu lagi sebenarnya, yaitu waktu eksekusi. Waktu eksekusi tiap kode ini berbeda-beda, dan itu ditunjukkan di tabel itu yang bagian tengah. 1C itu maksudnya adalah satu cycle ya, satu cycle. Satu siklus itu akan sama dengan 12 clock. 12 clock ya, 12 clock dari detak yang kemudian diberikan di microcontroller. Jadi nanti dikalikan 12 ya, misalnya Anda punya menggunakan frekuensi 12 MHz, katakanlah yang mudah ya 12 MHz, maka satu cycle itu dia nilainya akan sama dengan 1 mikrodetik. Jadi 12 kalikan 1/12 MHz itu 1 mikrodetik. Nah, itu adalah cycle. Nah, dalam melakukan pemrograman, beberapa hal ini kemudian perlu Anda perhatikan, yaitu terkait dengan besar instruksi dan waktu eksekusi. Kalau dari tabel tadi sudah ditunjukkan berapa byte dan berapa cycle yang kemudian dibutuhkan.
Nah, kalau di tabel ini sebenarnya ditunjukkan ini adalah periode dari osilator sebanyak 12 atau kita katakan saja sebagai 12 clock ya, 12 clock osilator. Anda dapatkan seperti ini. Nah, dalam melakukan implementasi kode program, apa yang kemudian perlu Anda lakukan adalah membuat besar kode sekecil mungkin dan waktu eksekusi secepat mungkin. Baik, sekarang saya akan bahas terkait dengan instruksi aritmetik. Instruksi yang pertama ya, kelompok yang pertama instruksi aritmetika yang dikenal itu ada add, ada c, kemudian sub b. Add itu penjumlahan, c itu penjumlahan, kemudian ditambahkan dengan carry. Di bagian sebelah kanan ini adalah deskripsinya. Sub b ini adalah pengurangan, kemudian dengan mengurangi carry juga. B itu dari borrow ya. Jadi nilai carry-nya nanti akan dikurangkan juga. Increment A itu adalah A sama dengan A plus 1. Increment source nanti berarti source sama dengan source plus 1. Kalau misalnya Anda menyimpan nilai source itu 80, maka data yang ada di alamat 80 itu akan dijumlahkan dengan 1 ya. Decrement A sama dengan A-1, decrement source sama dengan source min 1, increment DPTR ini akan sama dengan 1. Besarnya itu adalah 16 bit. Kemudian mul AA ini perkalian A kalikan B, div AB itu akan memberikannya nilai A-nya itu sebagai hasil bagi, kemudian B-nya itu adalah sisa, dan hasil baginya ini dalam bentuk integer gitu. DA itu adalah decimal adjust yang digunakan dalam operasi BCD. Jadi nanti yang dilihat itu adalah 4 bit ya, 4 bit. Kemudian kita coba lihat bagaimana operasi pengurangan ini perilaku ya dari operasi pengurangan. Misalnya Anda sub B A kemudian source. Misalnya sub B A, B ya, yang artinya nanti A itu akan sama dengan A dikurangi B dikurangi C. C-nya itu adalah carry. Carry-nya nanti akan dilihat. Ini carry ya, carry itu ada di PSW, program store word. Kalau nilainya 0 nanti akan dikurangi. Jadi misalnya A-nya tadinya isinya EF ya, misalnya ini ya, kita jalankan move A, kita isi dengan EF, move B kita isi dengan 07E, sub BA, B itu akan sama dengan EF dikurangi 7E dikurangi ini borrow atau dikurangi carry ya, carry-nya nilainya akan sama dengan 70. Nah, kalau yang kemudian perlu Anda amati, selain dari register A, register B, karena yang akan berubah itu kan untuk instruksi yang ke-9, baris ke-9 ini, register A dia akan berubah. Instruksi ke-10, register B akan berubah. Kemudian instruksi 11, nanti register A akan berubah, dan ada register yang lain yang juga nilainya akan berubah, yaitu salah satunya itu adalah PSW. Karena PSW dia akan menunjukkan apakah di sana bagaimana nilai carry-nya, kemudian bagaimana nilai A-nya ya, nilai akumulator itu dia ganjil atau genap atau parity. Kemudian apakah terjadi operasi yang dilakukan itu menimbulkan overflow atau tidak, yang ditunjukkan oleh OV ini. Jadi ada C, ada OV, ada P. Nah, begitu ini instruksi kita jalankan, ternyata muncul OV dan nilainya 1. Yang kalau misalnya operasi yang kita lakukan itu adalah operasi pertanda, bilangan pertanda, maka nilai yang dihasilkan oleh atau yang tersimpan di akumulator itu tidak bisa kita jadikan tidak valid ya. Dan ini hanya berlaku sebenarnya, hanya berlaku kalau misalnya Anda memprogram dengan menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Tapi kalau menggunakan assembler, apa yang tersimpan ya itu saja. Tapi kemudian dia menghasilkan status ya yang disebut sebagai OV ini. Ada register status, muncul OV. Kalau misalnya Anda melakukan operasi pertanda ya, bilangan pertanda menggunakan bahasa C misalnya, sign A, sign integer A ya, integer A, integer B. Kemudian Anda lakukan operasi A sama result sama dengan A dikurangi B. Maka kalau misalnya itu Anda compile, itu akan Anda compile kemudian Anda jalankan, maka akan muncul bahwa terjadi overflow.
Nah, overflow-nya itu sebenarnya dia mengambil informasi dari sini ya, yang kemudian kalau misalnya Anda coba analisis dari pengurangan ini adalah minus 17 dikurangi 126, ini kok menghasilkan 113 gitu. Anda konversi ya dari ini, kalau bilangan pertananya sekian, ini bilangan pertananya sekian, ini bilangan pertananya sekian. Kalau operasi unsigned dia tidak jadi masalah. 239 kurangi 126 kan 113. Tapi kalau misalnya ini operasi bertanda, ini adalah minus ya, bilangan minus, negatif 17 dikurangi 127 harusnya bilangan negatif gitu. Sehingga ini OV-nya ini muncul. Nah, Anda diharapkan nanti mampu untuk mencoba menganalisis ini ya dari operasi, kemudian Anda bisa melihat register-register apa yang berubah. Satu lagi, kalau misalnya Anda membuat seperti ini ya, membuat kode program seperti ini, kalau Anda menggunakan assembler, Anda bisa melihat file LST-nya. Ini adalah file LST-nya. Masing-masing program akan masing-masing instruksi ya, masing-masing baris ini dia akan diterjemahkan sebagai kode mesinnya. Ini adalah kode mesinnya. SJMP itu adalah 801E. Nanti silakan Anda bisa coba cek di tabel ya, bahwa 80 itu adalah SJMP. Mainnya itu dia menunjukkan 8 ya, dan ini adalah mainnya ini dia merupakan relatif gitu. Alamat relatif, sehingga 1E ini adalah relatif ya, dari alamat 00 dia pindah menjadi alamat 20 ya. Kalau kita lihat di alamat 20 maka pertamanya itu adalah 1E. Nah, silakan nanti bisa lihat lagi tabelnya dan seterusnya, dan dari sini pun Anda bisa menentukan berapa besar kodenya. Ini 2 byte ya, ini 2 byte, ini 3 byte, ini kemudian 2 byte, ini 2 byte. Dan kalau misalnya kita menyimpan 3 byte, maka di alamatnya dia akan tersimpan di 22, ini 75 tersimpan di 22, F0 akan tersimpan di alamat 23, 7E itu akan tersimpan di alamat 74. Nah, Anda perlu memahami apa yang dinyatakan di file LST untuk kemudian Anda sesuaikan dengan konsep yang kita pelajari di teknik mikroprosesor ini. Kemudian ini operasi perkalian. Operasi perkalian akan memberikan hasil yang tersimpan di B dengan A. Jadi operasi yang baris ke-11 dia akan membuat perubahan di B dengan A. B akan terisi dengan dengan hasil bagi ya. B-nya akan tersimpan dengan high byte dari nilai yang ya, dari nilai perkalian ini, kemudian A-nya akan terisi dengan low byte-nya. Karena perkalian 8 bit itu akan menghasilkan bilangan 16 bit, maka hasilnya disimpan di 2 register ini, B dengan A. Anda bisa melihat juga nanti PSW-nya bagaimana. P itu kalau misalnya P-nya ada nilainya 1 akan menunjukkan bahwa yang apa yang ada di akumulator itu dia genap ya, ini itu genap. Kemudian operasi pembagian ini pun akan mempengaruhi register A dengan register B, karena hasilnya akan disimpan di A, hasil bagi akan disimpan di A, sisanya akan disimpan di B. Silakan nanti Anda bisa menjalankan kode ini untuk kemudian melihat isi register A, register B dengan PSW-nya pada saat Anda menjalankan yang baris yang ke-11 ini. Dan dia dinyatakan dengan 1 byte ya, 1 byte perintah ya, 84 saja gitu. Kemudian instruksi bitwise yang kedua ya, ini adalah kelompok kedua, instruksi bitwise. Anda bisa melakukan operasi AND. Ini adalah dari alamat destination dan source. Nanti apa yang ada di destination itu merupakan hasil operasi bitwise dari destination sebelumnya dan source-nya. INL, AND, OR, ORL itu adalah OR, kemudian XRL itu adalah XOR, CLRA itu adalah clear ya, berarti nilai A-nya akan semua dinolkan. CPLA ini adalah komplementkan A, kemudian RL, RLC, RR, RLC, dan swap. Dan kita kemarin sudah bahas bahwa yang bagian CLRA, CPLA, RLA ini adalah mode pengalamannya itu adalah pengalamatan register base ya, karena ini adalah operasi untuk khusus untuk register A. Kemudian operasi bitwise bisa kita lihat dari contoh, misalnya ANL A, B, berarti A sama dengan A and B.
Ini operasi N-nya. Kalau misalnya Anda membuat kode programnya, A Anda isi dengan data ini, B Anda isi dengan data ini, maka ANLA maka akan dilakukan operasi N ya, NA akan menghasilkan seperti ini. Nah, operasi bitwise itu setiap bit akan di-N-kan. 1N0, 0N1, 1N1, dan seterusnya menghasilkan seperti ini. Termasuk juga OR maupun XOR ya. Berikutnya adalah operasi pergeseran. Anda bisa menggunakan RLA, dari A isinya misalnya seperti ini, dia akan begitu dijalankan RLA, dia nilainya akan menjadi seperti ini. Jadi geser ke kanan gitu. Ke kiri ya, RLI akan geser ke kiri, dan nilainya akan 10, 10, 10, 11. Dan nanti kalau misalnya Anda menggunakan RLC ya, beda dengan RL dengan RLC. Kalau RLC itu nanti nilai carry-nya akan menjadi A0, kemudian A7-nya akan masuk ke carry. Kalau misalnya RL saja, maka A7-nya akan langsung masuk ke A0. Sehingga kalau misalnya Anda melakukan operasi pergeseran, lihat nilai akumulatornya, kemudian lihat PSW-nya, terutama di bagian carry-nya. Kemudian operasi swap. Nah, operasi swap ini adalah nanti digunakan untuk menukar nibel dari A ya kan. Ini pun register spesifik swap A hanya ada di akumulator swap A. Kalau misalnya Anda punya data A dengan di lokasi bit 7 sampai 0, begitu swap A maka isinya akan ditukar dari 30 ya. Nibel itu adalah setengah byte ya, atau 4 bit, itu dia akan ditukarkan. Yang nibel bawah akan menjadi nibel atas akan menjadi nibel bawah. Itu adalah operasi swap. Ini contoh misalnya D5, ini begitu jalankan swap A maka nilainya akan menjadi 5D. Silakan nanti Anda bisa gunakan instruksi ini untuk bisa membangkitkan atau mengerti nilai apa yang dilakukan oleh operasi swap ini. Berikutnya itu adalah operasi transfer data. Ini mirip seperti yang kita bahas sebelumnya. Kita bisa menggunakan misalnya move destination source ya. Ini yang direct langsung, kemudian ini adalah immediate move DPTR data 16 bit. Anda juga bisa menggunakan index ya, index addressing, move C untuk mengambil data dari lokasi memori program. Kemudian Anda pun bisa menggunakan move X destination source ya, untuk mengambil data dari eksternal. Ini juga langsung ya, ini langsung tapi direct addressing tapi menggunakan untuk mengambil data dari memori. Kemudian push direct, pop direct, kita akan lihat nanti push dengan pop itu digunakan untuk operasi stack, exchange A dan exchange D. D-nya ini menunjukkan apa namanya desimal ya, D-nya akan menunjukkan desimal, bahwa yang akan ditukarkan itu hanya bit yang 4 bit terakhir saja. Kalau exchange ini semua nilai nanti akan ditukarkan. Nanti kita akan coba lihat seperti ini contohnya. Ini pertukaran data di memori internal. Anda bisa menggunakan apa namanya immediate ya, immediate constant dengan memberikan seperti ini. R0 akan diisi dengan 30H. Kemudian Anda bisa menggunakan indirect, menggunakan add R0 maupun add R1. R0-nya diisi dengan data tertentu, maka add R0 itu akan menunjukkannya bahwa itu akan diisi dengan data yang ditunjukkan oleh data yang tersimpan di atau nilai yang tersimpan di R0. Jadi kalau misalnya R0-nya R0-nya nilainya 30H seperti ini ya, maka add R0 maka di alamat yang ditunjuk oleh add R0 yaitu 30H, ini datanya akan dimasukkan ke A. Ini masuk dari transfer data. Transfer data bisa secara direct, indirect, immediate, index maupun ya register base ya, apa namanya index maupun yang ya tadi ya ada direct, indirect, kemudian immediate, dan terakhir itu adalah yang index gitu. Ini operasinya bisa Anda lihat di diagram yang ada di bawah ini gitu. Kemudian transfer memori data Anda bisa juga menggunakan DPTR ya. Ini menggunakan index addressing, menggunakan perintah move C untuk mengambil data dari alamat memori program. Bisa menggunakan PC juga. Kalau DPTR nilai DPTR-nya harus diisi, kalau
PC nanti akan melihat isi dari program counter untuk kemudian ditambahkan dengan A. Kemudian Anda pun bisa menggunakan indirect addressing untuk memori data menggunakan R0 maupun R1 seperti ini. Anda pun bisa menggunakan DPTR dengan alamat sampai 16 bit ya, seperti ini, MOVX. Yang ini move saja ya, bukan MOVX gitu, karena kita mengambil dari memori internal, ini pun memori internal. Kalau ini baru menggunakan memori eksternal bisa menggunakan MOVX. Kemudian kita lihat bagaimana operasi stack gitu. Operasi stack itu yang terjadi adalah mekanismenya itu adalah FILO atau LIFO. FILO itu adalah first in last out, yang masuk terlebih dahulu akan keluar belakangan, atau LIFO last in yang masuk belakangan akan keluar duluan. Nah, operasi mekanisme bisa kita lihat di sini. Ini push itu yang masuk ya, yang masuk dulu akan ada di bawah. Kemudian last out yang akan diambil atau dengan pop ya, yang akan diambil itu yang paling atas. Sehingga dengan kata lain yang datang belakangan ya, paling belakang akan diambil dulu. Ini adalah stack. Nah, contoh operasi stack itu adalah seperti ini. Misalnya stack pointernya kita isi dengan 2F, berarti SP-nya nilainya adalah 2F. Kemudian kita misalnya menyimpan data di akumulator dengan nilainya adalah AAH. Kemudian kita simpan di B juga nilainya BBH gitu. Kemudian kita push ACC. Nah, push ACC ini berarti akan menunjukkan ya stack-nya dia akan berubah. SP-nya yang akan berubah menjadi 030H. Dan nilai akumulator ini akan disimpan di stack-nya. Nilainya adalah AAH akan disimpan di alamat 30H. Push ACC. Kemudian push B. Push B itu akan menunjukkan SP-nya akan naik ya, plus 1, nilainya akan 31H. Dan datanya itu adalah B. B ini akan tersimpan di sini. Kemudian push B lagi, berarti 032H nilainya adalah 0B BH. Kemudian pop ACC. Nah, pop ACC data yang paling atas itu dia akan diambil dan akan disimpan di ACC, sehingga nilai ACC-nya atau akumulatornya dia nilainya akan sama dengan 0 BBH dan seterusnya. Ini pop B, maka data berikutnya akan disimpan di B dan ini adalah operasi stack. Anda diharapkan bisa memahami ini karena digunakan juga di konsep sistem operasi dan yang lain ya, di pemrograman yang lain ini berlaku juga. Kemudian exchange dan exchange D. Bedanya kalau exchange itu exchange byte ya, kalau exchange D hanya dikit saja, dikit yang paling belakang. Maksudnya adalah dikit desimal ya, dikit desimal yang paling belakang atau nibel paling belakang ini yang kemudian ditukarkan. Anda bisa melakukan operasi seperti ini. Contoh misalnya exchange A ya, maka yang di swap itu hanya bit yang paling belakang, misalnya dari A0 ke alamat yang ditunjuk oleh R0 atau R1 ini. Tapi datanya hanya data 4 bit yang belakang. Kalau ini semua bit yang ada di alamat yang ditunjuk oleh R0 maupun R1 ini akan di swap ya, akan ditukar isinya itu dengan A. Kemudian operasi percabangan. Ini kategori yang ketiga ya, operasi percabangan. Di operasi percabangan Anda bisa menggunakan ACALL. Ini addressnya 11 bit, kemudian LCALL addressnya 16 bit, read itu untuk kembali dari rutin subrutin dari pemanggilan call maupun ACALL ya. Kemudian RETI ini untuk kembali dari service interrupt. Setiap terjadi interrupt Anda harus menyatakan RETI ya, untuk kembali ke program utamanya. Kemudian AJMP ini address 11 menggunakan alamat 11 bit dan sifatnya absolut. LJMP itu address 16 bit, dia juga absolut. SJMP itu relatif, ada JMP ini menggunakan alamat DPTR, nanti alamat yang ditunjukkan oleh ini. Kemudian JZ itu jam if zero. Nah, lokasi yang bagian atas ini kita sebut sebagai percabangan yang tidak bersyarat, karena tanpa ada syarat apapun dia langsung lompat ke alamat yang ditunjukkan oleh baik address 11 maupun relatif, address 16 maupun menggunakan DPTR. Tapi kalau misalnya JZ, JNZ dan seterusnya, ini adalah percabangan yang dia bersyarat karena ada syaratnya. JZ itu jam jika A-nya sama dengan 0, JNZ itu jam jika A tidak sama dengan 0. Dan alamat yang ditunjuk itu adalah alamat relatif. JNZ juga dia ada syarat lagi.
compare ya, berarti dibandingkan destination dengan source, apakah dia sama atau tidak. Kalau dia tidak sama, maka dia akan lompat ke relatif. Ini pun sama, bisa menggunakan data ya, data konstan. Ini juga dia merupakan percambangan yang kondisional gitu. DJNS juga sama. DJNS itu artinya decrease ya. Direknya ini nilainya akan dikurangi, kemudian akan dilihat apakah direct ini nilai 0 atau tidak. Selama dia direknya tidak sama dengan 0, maka akan lompat ke relatif ini. Alamatnya itu adalah alamat akol. Nah, demikian juga akol dengan alkol. Akol itu dia dinyatakan dengan dengan 2 byte ya, 2 byte. Instruksinya ini adalah 2 byte. Misalnya Anda punya subroutine namanya delay di sini. Delay Anda jabarkan subroutine-nya seperti ini. Kemudian Anda panggil di alamat 0004 atau di baris 8 ini Anda panggil delay ini menggunakan akol. Nah, begitu akol ini maka akan diterjemahkan perintah ini oleh assembler menjadi 11. 11 itu adalah akol page 0. Karena alamat yang ditunjuk di atau alamat yang ditunjuk oleh label delay ini ada di 9, ada di 9 ya. Ada di 9, maka ini dia bisa langsung gitu. Bisa langsung karena base-nya itu adalah 0 ya. 00 09 akan langsung mengarah ke sini. Sehingga 09 ini dia akan diisi dengan alamat yang ditunjuk ya, alamat untuk baris yang ini, untuk delay ini. 09 11 09 ini adalah akol. Nanti ada page 0 sampai page 7. Silakan nanti Anda bisa melihat ya, akol itu dia ada page 0 sampai page 7 dari 11 12 13 dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan pagingnya? Silakan nanti Anda bisa melihat untuk kemudian bisa menyatakan nilai yang ada di sini. Itu adalah akol ya. Akol. Bagaimana kemudian dengan alkol? Akol ini nanti digunakan untuk alamat yang dia kurang dari 2 kilo, bisa Anda gunakan seperti itu. Kemudian kalau alkol itu dia dinyatakan dengan instruksi 3 byte. Artinya dia lebih boros ya, lebih boros daripada akol. Kalau misalnya alamat yang hendak dituju pemanggilannya itu dia masih dalam kurang dari 2 kilo, sebaiknya Anda menggunakan akol daripada menggunakan alkol. Menggunakan alkol itu apa yang terisi di sini adalah alamat absolut. Ini pun sebenarnya alamat absolut ya, tapi kemudian dia dibagi menjadi page. Kalau yang ini dia langsung 16 bit. Misalnya Anda menyatakan seperti ini, alkol menggunakan delay dia disimpan dari alamat 8000H yang dia tentu saja di atas 2 kilo ya. Maka Anda menggunakan akol, alamat inilah yang kemudian akan disimpan di sini. Alamatnya 120800. Menggunakan akol ini tidak bisa gitu. Anda misalnya akol di sini ya delay, padahal delaynya ada di alamat 8000, oleh assembler dia akan komplain ya bahwa alamat yang dituju oleh akol itu tidak di luar jangkauan gitu. Dia ada di luar jangkauan. Dia akan komplain si assemblernya. Kemudian percabangan tidak bersyarat. Tadi pemanggilan subroutine, percabangan tidak bersyarat itu ada SJMP, ada AJMP, ada LJMP. AJMP dengan LJMP ini dia menggunakan alamat absolut ya. 11 bit, ini 16 bit, sedangkan SJMP dia menggunakan alamat relatif. Yang nilainya bisa minus 128 ke atas ya, atau ke bawah gitu. Nilainya adalah sampai 127. Nah, ini operasinya. Ada SJMP, ada AJMP, ada LJMP. Anda diharapkan nanti mampu menerjemahkan ini, terjemahan ini ya. Kenapa kemudian nilai yang SJMP itu nilainya menjadi 807A? Karena 7A itu akan sama dengan 7E dikurangi 4. 7E-nya ada di mana? 7E-nya ada di sini ya. Kemudian ini alamat yang memanggil setelah alamat memanggil itu adalah 04. Berarti 7A itu adalah 7E minus 4. Dia akan sebanyak 74 gitu. Sebanyak 7A langkah. 7A nanti silakan Anda konversikan menjadi desimal untuk melihat berapa sebenarnya dia harus melompat. Alamatnya itu dia bertambah sebanyak 7A ini. Sehingga dia namanya 807A. Ini alamat relatif. Beda dengan AJMP. AJMP itu yang dimasukkan itu adalah
alamat, tapi karena medium dia letaknya ada di page 4, nanti silakan AJMP dia pagingnya sama. Dia pun 2 kilo juga, dia ada di paging 4, akan disimpan nanti yang AJMP ini, dia nilainya 81. 00 itu berarti dia ada di alamat 00 ya, yang ada di page 4 ini. Yang ada di page 4 ya, ini AJMP itu page 4. Sedangkan yang LJMP dia dinyatakan dengan 3 byte, alamat yang ditunjuk di bagian belakang ini dia sesuai dengan alamat absolut dari AVAR ini. Itu adalah terkait dengan perbedaan ya, SJMP, AJMP, LJMP. Mana yang kemudian perlu Anda pilih terlebih dahulu? Sebaiknya Anda memilih yang SJMP terlebih dahulu. Baru kemudian kalau misalnya lokasi programnya, alamat programnya dia jauh lebih dari 25, lebih 2 kilo, Anda bisa menggunakan, atau dia lebih dari 127 ya, atau plus baik plus minus, maka Anda bisa menggunakan AJMP. Tapi kalau lebih dari 2 kilo, Anda bisa menggunakan LJMP, dan seterusnya. Nah, percabangan bersyarat, ini ada CCNC, ada JZ, ada CNZ. Ini sudah dijabarkan di sini bagaimana perilakunya. Saya akan mencoba menjelaskan yang DJNZ ya. Ini decrease and jump jika A itu tidak zero. Jadi Anda nanti bisa mencoba membuat ya, di sini itu dia akan berulang sampai A-nya sama dengan zero. A akan sama dengan A dikurangi 1. Kalau tidak A, dia akan masuk ke sini terus. Itu adalah percabangan yang bersyarat. Bersyarat itu artinya nanti ada kondisi yang harus dipenuhi, apakah misalnya nilai A-nya sama dengan 0, atau kemudian nilai A-nya tidak sama dengan 0, membandingkan antara isi register dengan satu konstanta, membandingkan isi register satu dengan register yang lain, itu adalah percabangan bersyarat. Nah, label-label ini umumnya dia sifatnya relatif. Alamat yang diberikan di sini alamatnya relatif, sehingga nanti Anda bisa mencoba melihat seperti yang terjadi di SJMP maupun apa yang terjadi nanti di ACOL ya, di ACOL gitu. Oke. Kemudian kita coba lihat bagaimana percabangan bersyarat ini berlaku. Misalnya CCNE ya, ini mirip, dia akan menjalankan seperti alur yang ada di sebelah kiri ini. Akan dilihat apakah hanya sama dengan 2 atau tidak. CCNE ini kan berarti compare jump if not equal ya, A-nya sama dengan ini atau tidak. Kalau A tidak sama dengan, maka akan masuk ke tak sama. Tak samanya ini akan mengisi move B-nya itu dengan 2. Jadi kalau misalnya A tidak sama dengan 2, B-nya akan sama dengan 5. Tapi kalau misalnya A sama dengan 2, berarti dia tidak lompat ke tak sama, tapi dia akan melanjutkan instruksi berikutnya, yaitu move B isinya adalah 10. Ini adalah percabangan bersyarat. Anda pun bisa membuat nanti perulangan misalnya while maupun menggunakan for maupun yang lain ya. Ini adalah operasi perulangan. Misalnya Anda bisa increment A, nanti DJNS R0 ulang, R0-nya nanti diisi terlebih dahulu, isi apa, R0-nya akan dilihat apakah dia nilainya sama dengan 0 atau tidak. Kalau tidak sama dengan 0, dia akan terus berulang terus di sini gitu, sampai masuk ulang ya, dan seterusnya. Begitu dia R0-nya nilainya sama dengan 0, maka nilai A ini instruksi yang bagian bawah ini bisa Anda eksekusi. Perulangan bisa menggunakan DJNZ dengan menggunakan R0 ya, menggunakan R yang nilainya 0 sampai 7. Dan dia dinyatakan dengan 2 byte. Sebaiknya Anda menggunakan yang instruksi DJNS menggunakan register R, baik R0 sampai R7, daripada menggunakan DJNZ yang direct. Yang maksudnya itu gini, ini DJNZ R0 ya, berarti Anda menggunakan yang DJNZ yang bagian ini ya, yang menggunakan yang isinya 2 byte. Kalau DJNZ 0, misalnya DJNZ Anda isi dengan satu alamat tertentu, maka dia akan terjemahkan menjadi 3 byte. Anda paham ya maksud saya ya? Tadi prinsipnya itu adalah membuat kode program yang menghasilkan kode mesin yang sekecil mungkin.
Jadi lebih baik menggunakan. Jadi nanti data-data sementaranya sebaiknya disimpan di R0. Anda bisa menggunakan sampai 4 bank. Anda bisa setel ya nanti di PSW RS0 dengan RS1-nya untuk menyetel bank mana yang akan digunakan. Ini contoh programnya, misalnya menambah 4 ke akumulator sebanyak 10 kali, ya, berarti R2-nya misalnya kita isi terlebih dahulu 10 ya, berarti nanti dia akan berulang menjumlah itu sebanyak 4 kali ya, 10 kali gitu, sebanyak yang ini. Kemudian Anda pun bisa melakukan misalnya kalau 300 kali bagaimana? Kalau 300 kali Anda tidak bisa menyimpan data 300 ini untuk yang kita gunakan nanti sebagai pencacah atau counter ke dalam R3. Anda bisa menggunakan 2 register, R2 dengan R3. R3-nya itu misalnya Anda isi dengan 10, R2-nya Anda isi dengan 30. Harapannya itu nanti kalau kita lakukan perulangan secara nested ya, secara bertingkat, ini Anda bisa mengalihkan R2 sampai R3. Di sini kan artinya nanti di kode yang dalam Anda akan melakukan looping sebanyak 30 kali. Begitu 30 kali, maka akan dilakukan looping 10 kali. Berarti sekitar 30 kali 10 kan sekitar 300 ya, 300 kali. Ini adalah nested ya, perulangan yang bertingkat kalau misalnya yang diinginkan perulangannya itu lebih dari 250 kali ya, 256 kali. Ini adalah operasi perulangan. Perulangan pun bisa kita lihat di sini ya, misalnya mengisi memori dengan 0AH mulai dari alamat 40 sampai 44H, Anda menggunakan register R0 dengan R1, R1-nya digunakan nanti untuk R0-nya nanti digunakan untuk untuk counternya, kemudian R1-nya dia digunakan untuk menyimpan alamat yang nanti akan diisi mulai dari 40H. Begitu increment R1 akan menambah 41, 42, 43 dan seterusnya, sedangkan nanti R0 dia digunakan untuk counternya, untuk masuk ke sini ya, untuk perulangannya. Ini pun ada satu contoh lagi, tapi menggunakan GB ya, GB itu jump if bit. Jadi operasinya itu adalah operasi bit. Apakah SSG ini nilainya 0 atau 1? Seperti yang ada di tugas sebelumnya, Anda bisa menggunakan ini, JB, JNB, untuk kemudian bisa melakukan percabangan yang bersyarat tapi menggunakan informasi bit. Dan SSG ini bisa merupakan alamat bit ya. Alamat bit misalnya alamat yang ada di memori pun bisa. Alamat memori bit misalnya 20 ya atau 00. 00 itu berarti akan menunjukkan alamat bit yang ada di alamat 20 ya. Anda lihat lagi bahasan kita sebelumnya. Kemudian operasi boolean kita bisa melakukan mulai dari clear bit, set bit, CPL dan seterusnya, dan apa yang ada yang digunakan sebagai operan ini itu adalah bit, alamat bit ya, di C, kemudian alamat bit 8 bit juga, tapi ini menunjukkan alamatnya, kemudian ini adalah carry dan seterusnya. Clear, set bit digunakan untuk mengeset nilainya sama dengan 1 sebagai true ya, kalau clear dia false. Kemudian CPL akan mengkomplementkan bit, CPL bit ini juga akan mengkomplementkan bit yang ada di alamat yang ditunjuk oleh bit ini dan seterusnya, termasuk juga tadi JC itu jump if carry, JNC itu jump if not carry, JB jump if bit, JBC itu adalah nanti akan bila bit nilainya 1 maka lompat sejauh relatif dan kemudian bitnya itu akan nilainya sama dengan 0. Jump dan clear ya, tadinya 1 dia langsung akan disetel sama dengan 0. Nah, operasi boolean ini contoh-contohnya, silakan Anda bisa amati ini dan Anda bisa di operasi boolean ini seringkali kita gunakan nanti misalnya untuk mengambil informasi bit seperti ini, Anda bisa menggunakan JB ya, JB P13 terjadi kebakaran. Kalau bit berarti
ini hanya ada di bawah ya, ada di bawah. Akan lompat ke kebakaran. Kebakaran itu adalah set bit, nilainya ini, B21 ini juga ini. Kalau tidak sama dengan 1, maka akan clear semuanya, aman gitu dan seterusnya. Nah, operasi interrupt ini yang terakhir dan akan saya detailkan di pertemuan berikutnya ya, operasi interrupt. Operasi interrupt ini yang terjadi jika diaktifkan maka akan memaksa PC program counter dia mengarah ke vektor interrupt. Nah, vektor interrupt yang ada di 8051 atau interrupt yang ada di 8051 ada 6 gitu. Mulai reset, external 0, timer 0, internal 1, timer 1 dan serial port yang masing-masing sudah punya vektornya. Ini vektornya. Ini alamat yang kemudian akan ditunjuk oleh PC, akan diarahkan oleh PC kalau terjadi interrupt. Misalnya interrupt timer 1, maka alamatnya itu adalah 001B. PC nilainya akan sama dengan 001B. Dan ada prioritas defaultnya, walaupun nanti kemudian Anda bisa mengubah prioritas ini, ada register yang bisa kita gunakan untuk mengeset prioritas, tapi secara default seperti ini. Reset dia mempunyai interrupt yang prioritas yang tinggi. Flag yang kemudian berlaku untuk setiap interrupt ini, kecuali reset dia punya flag. Kalau terjadi interrupt eksternal 0, maka IE 0 dan nilainya akan sama dengan 1, yang akan menunjukkan terjadi interrupt. Dan kalau misalnya kita melakukan RETI ya, maka flag ini dia nilainya akan di-clearkan secara otomatis. Beda dengan yang serial port, yang di sana ada flagnya, ada TI untuk transmit ya, transmit, kemudian RI ini untuk receive-nya. Kalau misalnya ini oleh programmer dia harus di-clearkan flagnya. Kita akan membahas secara detail ini di pertemuan berikutnya. Nah, ini